Halo Kak. Halo, halo. Namanya siapa ya? Nama saya Daniel dari Fakultas Psikologi. Kalian sebelumnya namaku Eka dari Vokasi. Oh, dari Vokasi ya? Dari Vokasi. Perkenalan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Pian dari dari Fakultas FKMK, prodinya kedokteran. Kamu tahu nggak tentang arti wawasan Nusantara? Untuk arti dari wawasan Nusantara sendiri, untuk sejauh yang saya tahu tuh dari namanya sendiri kan wawasan Nusantara, berarti kan pengetahuan mengenai Nusantara, seluruh Indonesia seperti itu. Misalkan dari budayanya, bahasanya, ataupun dan lain-lain seperti itu. Nah, Nusantara itu pandangan bangsa terhadap wilayah Nusantara. Jadi itu jadi dasar buat persatuan bangsa Indonesia. Yang pertanyaan berikutnya, kalau penting itu seberapa penting sih sebagai warga negara itu bagi kehidupan wawasan Nusantara ini bagi kehidupan mahasiswa saat ini? Penting banget itu, karena dengan wawasan Nusantara kita tuh jadi bisa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, biar kita sama masyarakat lain tuh bisa menjadi satu kesatuan, bukan terpecah belah gitu. Buat aku sendiri ya, sedikit banyak aku paham tentang wawasan Nusantara. Terus Kira-kira menurut kakak itu apakah itu penting untuk kehidupan kita saat ini? itu sangat penting sebagai generasi penerus bangsa ya, itu sangat penting buat pedoman itu. Seberapa penting wawasan Nusantara untuk kehidupan mahasiswa itu penting ya, karena kebetulan mahasiswa UGM di sini kan juga berasal dari suku-suku yang berbeda juga, nggak cuma hanya satu ras aja, Jawa ataupun dan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk kita bisa berkomunikasi dengan yang lain-lainnya bisa. Kalau gue tahu kakak dari mana asalnya? Saya sendiri asalnya dari Jakarta. Di Jogja asli ya. Oh, Jogja asli, oke. Aku dari Jawa Tengah. Nah, saya dari Jawa Tengah ya. Ya, Jawa Tengah. Nah, di sini kakak bakal ketemu sama berbagai macam suku nih kak di UGM ini. Nah, bagaimana menurut kakak melihat perbedaan budaya Indonesia yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa? Sebetulnya untuk keragaman budaya ataupun wawasan Nusantara ini bisa menjadi poin plus ataupun minus ya. Yang pertama, poin plus bahwasanya kita bisa memandang bahwa di Indonesia ini sangat kaya terhadap adat, budaya, bahasa, suku, ras, dan agama. Tapi apabila kita tidak bisa mengaktualisasi hal tersebut, malah justru menjadi pedang bermata dua, di mana akan terjadinya konflik antar suku, ras, dan agama itu sendiri. Ini ada dua sisi ya? Ada dua sisi. Nah, perbedaan itu tuh sebenarnya kita nggak boleh anggap itu perbedaan. Jadi kita anggap itu perbedaan biar menjadi satu kesatuan aja. Jadi kita saling menghargai, kita saling melengkapi gitu, biar tidak saling terpecah belah. Pengaruhnya seperti yang saya bilang tadi, mungkin cara komunikasi ya, terutama. Mungkin untuk closing ya, seberapa penting sih pemahaman wawasan Nusantara gitu bagi mahasiswa UGM, dan bagaimana kamu sendiri sebagai mahasiswa UGM menerapkan wawasan Nusantara itu di lingkungan kampus? Oke. Untuk seberapa penting, penting sekali ya untuk dalam aktivitas sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa. Untuk penerapannya tuh ya kita respect satu sama lain aja, antar perbedaan ini, perbedaan dari suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Tentu sangat penting ya. Terus bagaimana cara saya untuk merealisasikan di kehidupan nyata, mungkin dengan adanya toleransi, bagaimanapun teman-teman saya yang dari memiliki budaya dan adat yang berbeda
menjadi privilege bagi saya yang kuliah di UGM, bagaimana caranya untuk bisa memahami budaya mereka, bisa memperluas wawasan Nusantara saya di sini dulu. Sebagai mahasiswa tuh jadi karena kita juga ikut organisasi atau kepanitiaan dan di sana tuh bakalan banyak suku dan budayanya, jadi kita tuh berusaha saling menghargai itu supaya kita tidak sering terpecah belah dan kita berusaha menghargai pendapat kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Itu jawaban yang sangat bagus dari kamu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin makasih banyak ya Kak atas jawabannya. Mungkin Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Ya, terima kasih.